Halo, selamat datang di podcast Titik Temu. Di podcast ini kita akan membahas isu pandemi yang saat ini sedang meresahkan kita bersama beberapa orang yang telah bersedia menjadi narasumber atau kolaborator. Kita akan membahas isu pandemi ini dengan perspektif bidang yang kolaborator ini tekuni. Dan juga di podcast ini terbagi atas beberapa episode yang akan di-up secara berskala. Stay tune dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman, selamat datang di Titik Temu bersama saya Yuda Jalasena dan kawan saya Fuzairi. Oke, sebenarnya Titik Temu ini apa sih Mas? Oke, Titik Temu ini semacam podcast sih. Yang tujuannya itu sekarang kita kan lagi dalam masa karantina nih karena COVID-19. Nah, otomatis kita juga masih butuh dong obrolan-obrolan yang santai tapi berisi. Nah, podcast ini dibuat untuk itu. Jadi nanti kita akan membahas isu COVID-19 ini dengan beberapa narasumber yang sudah kita undang, dan tentunya itu mereka expert di bidangnya masing-masing. Nah, di bidang itu nanti yang kita akan bahas gitu loh. Oke. Nah, dalam episode pertama Titik Temu kali ini kita akan membawa sebuah tema, yaitu tips menjaga kesehatan lingkungan di tengah pandemi COVID-19. Nah, namun kita berdua di sini tidak sendirian. Kita akan mengundang seorang tamu yang expert yang bisa menjelaskan dan berbincang-bincang dengan kita mengenai kesehatan lingkungan. Beliau merupakan orang yang sekarang bekerja di Lumajang. Oke, langsung saja kita panggil Mbak Kurnia, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Mbak Kurnia, bisa dipanggil Kak Nia aja ya, biar santai. Oke, Mbak Kurnia ini bisa jelaskan sebenarnya sekarang bekerja di mana, sebagai apa gitu Mbak Nia? Oke, yang pertama saya bekerja sebagai sanitarian atau lebih dikenal sebagai kesehatan lingkungan di Puskesmas Pasirian, Kabupaten Lumajang. Jadi kesehatan lingkungan ini membahas mengenai bagaimana kondisi lingkungan dan masyarakatnya mau mengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri, dan bagaimana kegiatan PHBS dan kebiasaan-kebiasaan manusia lainnya. Kalau boleh ngasih tahu contoh konkret kesibukan Mbak sehari-hari sekarang itu gimana sih gitu? Oke, selama adanya pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang aslinya mengenai kesehatan lingkungan lebih fokus ke kunjungan-kunjungan rumah bagi penderita ataupun orang-orang dengan gejala seperti COVID-19. Salah satu yang sering sekali saya lakukan yaitu menjaga posko di perbatasan dan di posko Puskesmas Pasirian. Di situ saya menganalisa dan memeriksa kondisi orang-orang yang dari luar kota atau luar negeri. Selain itu, jika ada yang kontak dengan mereka, saya juga melakukan kunjungan ke rumah-rumahnya juga. Terus untuk intensitas di tempat Mbak sendiri, tempat kerja Mbak sendiri di Lumajang ya Mbak, penyebaran COVID-19 ini gimana sih? Kalau khususnya di Lumajang, hitungannya lebih dibandingkan daripada Surabaya ya, lebih cepatan Surabaya sih, soalnya dibandingkan kota kecil. Tapi dibandingkan dengan kota-kota kecil lainnya, Lumajang termasuk cepat, karena sampai tanggal 5 Mei ini sudah ada 24 kasus konfirm COVID-19. Gitu. Wow, banyak sekali ya ternyata. Banyak. Kalau dibandingkan dengan Jember, sangat jauh ya. Lumayan jauh. Nah, Mbak Nia sebagai seorang sanitarian ini, apa sih upaya yang dilakukan seorang sanitarian untuk melakukan sebuah upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 ini? Kegiatan yang sering Mbak Nia lakuin yaitu tetap ya kegiatan penyuluhan, terus sosialisasi ke tempat-tempat
kerumunan seperti pasar, masjid, musola. Dalam bentuk gimana penjualannya? Penjualannya biasanya keliling, jadi naik ambulan beserta kecamatan, polsek, koramil. Jadi kita melakukan penyuluhan agar kegiatan mereka kalau sudah selesai langsung pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun, dan kalau bisa bajunya langsung diganti. Jadi sangat penting ya kesehatan lingkungan dalam upaya mencegah penyebaran COVID ini. Ya, soalnya sebenarnya kegiatan menjaga kesehatan lingkungan itu sudah harus dilakukan sejak dulu. Tapi mungkin karena sejak ada pandemi ini, masyarakat lebih tergerak sih mengenai kesehatan lingkungan. Sudah banyak kan yang di TV-TV, banyak gang-gang atau depan rumah yang menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan sabun. Terus kalau keluar rumah menggunakan masker gitu. Padahal kegiatan-kegiatan itu sudah seharusnya dilakukan dulu sebelum adanya pandemi. Kalau berdasarkan dampak yang Mbak jelaskan tadi itu, boleh dijelasin lagi nggak Mbak? Dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini khususnya di bidang lingkungan apa aja? Entah itu positif atau negatif itu. Kalau dampak positifnya sih itu tadi ya, masyarakat lebih menjaga jarak, lebih menjaga kesehatan diri masing-masing, kebersihan diri masing-masing. Cuman untuk dampak negatifnya pasti daya tahan tubuhnya manusia jika saat menurun itu pasti akan menimbulkan gejala sendiri-sendiri. Ada orang yang biasanya cuma batuk aja dia masih kuat, tapi sekarang dengan adanya pandemi ini mereka lebih gampang sakit daripada biasanya. Terus kalau biasanya kita kalau nggak cuci tangan pun juga biasa aja gitu loh. Tapi sekarang dengan nggak cuci tangan kita bisa aja baru tiba-tiba batuk ataupun pilek. Untuk mencegah penularan ini kan upayanya biasanya dilakukan dengan cuci tangan ya Mbak Nia. Iya. Tapi kalau perbedaannya dengan menggunakan hand sanitizer itu bagaimana Mbak? Cuci tangan pakai sabun. Gitu. Sebenarnya hand sanitizer itu juga baik, tapi lebih baik menggunakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Karena dengan cuci tangan pakai sabun itu kuman-kuman yang ada di tangan bisa langsung mati dan ikut air mengalir itu tadi. Tapi jika tidak ada air, iya. Tapi kalau tidak ada air, disarankan pakai hand sanitizer. Lebih baik mencegah daripada mengobati juga sih. Jadi lebih alternatif sebenarnya. Kemarin kan sempat ada booming sulitnya cari hand sanitizer, padahal yang lebih murah ada air dan sabun itu sudah cukup. Sebenarnya COVID-19 ini masuknya ke tubuh lewat bagian mana aja sih? Kalau misal nempel nih di tubuh, dia masuk lewat mana? Saluran pernapasan atau mana aja gitu? Kalau sampai sekarang ini kan lebih banyak diketahui melalui saluran pernapasan, bisa lewat hidung, mulut, ataupun telinga dan mata. Biasanya kan kita pegang tangan itu tadi, tangan di sini sangat rentan sekali menularkan karena kita sering megang-megang muka, wajah, ataupun kita kalau ada mata kelilipan gitu kan kita pasti ucap-ucap gitu ya rasanya. Makanya kita dengan adanya pandemi ini disarankan tidak sering-sering memegang wajah terutama. Nah, dan juga untuk banyakkan orang untuk mengurangi penularan melakukan penyemprotan disinfektan tuh Mbak. Nah, disinfektan ini sebenarnya fungsinya apa sih dan dampaknya bagi virus ataupun diri kita sendiri itu seperti apa Mbak? Iya. Disinfektan itu kan sebenarnya obat-obat yang sering sekali kita ketahui sebelumnya, seperti contohnya Bifol, Baiklin, dan lain-lain ya. Kemudian desinfektan ini sebaiknya digunakan di tempat-tempat umum ataupun benda-benda seperti meja, pintu, kursi gitu, sebaiknya dilakukan penyemprotan desinfektan. Tapi untuk disemprotkan di tubuh itu kurang disarankan karena khawatirnya untuk jangka panjang tidak baik juga sih, soalnya itu kan juga bahan-bahan kimia.
Kalau yang bisa disemprotkan ke tubuh mungkin seperti alkohol ataupun cairan detol. Cairan detol yang biasanya di iklan itu kan dibuat mandi, itu mungkin bisa sebagai campuran untuk penyemprotan yang di tubuh. Tapi kalau untuk desinfektan sebaiknya hanya dilakukan di benda-benda saja. Untuk disinfektan ini sebenarnya dampak bagi lingkungan sekitar kita itu ada dampak buruknya nggak sih Pak? Misal untuk tanaman itu akan rusak atau tidak seperti itu Pak? Kalau dilakukan terlalu sering juga tidak baik, tapi kalau dilakukan hanya sekali saja tidak apa-apa. Sama kayak tubuh sih, kalau tubuh kita terlalu sering kena obat juga kan tidak baik, sama saja kayak gitu. Makanya itu tadi kenapa dilakukan penyemprotan desinfektan di barang-barang itu tadi, karena diasumsikan kuman itu bisa menempel ataupun bisa bertahan hidup di benda-benda itu kan. Tapi jika benda-benda seperti jalan raya ataupun tanaman yang di pinggir jalan, saya kira tidak perlu sih, soalnya bakteri atau virus bisa mati dengan sinar matahari. Terus selama Mbak di lapangan nih ngasih sosialisasi ke masyarakat, respon masyarakat gimana sih Mbak? Apa benar-benar ngikutin atau gimana gitu? Macam-macam ya, apalagi di sini mungkin khususnya Lumajang ya, banyak penduduknya yang anggap biasa awalnya itu bisa pikirnya hanya flu biasa. Meskipun saya keliling berkali-kali, ngomong berkali-kali, tidak ada dampaknya. Tapi ketika sudah ada di daerah saya ada yang positif, kegiatan sosialisasi itu benar-benar ditanggapi istilahnya ya. Ketika mereka sudah selesai kegiatan di pasar langsung pulang. Sudah banyak yang menggunakan masker, terus sudah banyak depan rumah yang menyediakan cuci tangan pakai sabun. Terus tempat-tempat umum juga sudah mulai dilakukan jaga jarak. Jadi harus ada bukti nyatanya dulu baru orang-orang itu menanggapi gitu Pak ya. Iya, jadi harus ada bukti nyatanya. Kalau di wilayah saya ya tahu, kalau di sana ya. Tapi kayaknya kebanyakan kayak gitu Pak. Buktinya baru mereka gitu. Kan Mbak Nia ini sekarang sebagai itu ya petugas surveillance juga ya Mbak ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang melaporkan dirinya itu ada nggak sih Mbak? Jadi proses-proses mereka untuk aku kayaknya terkena nih, aku harus melapor seperti itu kayak gimana Mbak? Itu sudah mulai ada gitu, jadi beberapa minggu sebelum adanya pandemi, kegiatan seperti sosialisasi kalau ada dari luar kota ataupun luar negeri, mereka tidak melaporkan, harus kita yang mencari. Tapi setelah dilakukan sosialisasi berkali-kali, akhirnya ada beberapa yang mulai melaporkan dirinya. Setelah itu mulai tetangganya kalau ada orang yang datang disarankan ke puskesmas ataupun lapor melalui call center juga bisa. Yang penting tidak ada kesadaran diri masing-masing. Saya dari luar kota, saya harus lapor, gitu sudah ada. Jadi ketika kita sedang perjalanan dari luar kota masuk ke sebuah kota itu harus melakukan prosedur melapor seperti itu ya Mbak ya? Iya, jadi paling enggak kegiatan seperti itu memudahkan kita sebagai surveillance untuk mengetahui kontak erat. Caranya waspada dulu. Sebelum diusahakan tidak ada yang membawa ataupun menjadi karier penyakit ini, dan kalau apabila kejadian yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa tahu kontak eratnya dia dari mana saja, siapa saja yang pernah kita ketemui gitu kan. Terus Mbak, kembali ke cara pencegahannya. Kalau misal nanti kita nggak dapat, misal mau beli disinfektan atau hand sanitizer di pasar itu habis, kita bisa buat sendiri nggak Mbak? Kalau misal bisa, bahan-bahannya kira-kira apa aja Mbak yang bisa kita persiapkan gitu? Kalau untuk desinfektan kayaknya bahan yang sampai saat ini di share itu ya masih mudah dicari sih, seperti Vaseline dan Yoplin masih bisa digunakan. Kalau misalnya Vaseline mungkin yang sampai saat ini sempat susah dicari, bisa diganti dengan Yoplin ataupun pemutih lainnya ya, tapi dengan takaran yang tertentu.
Dan kalau deh hand sanitizer kita bisa bikin sendiri dari pakai daun sirih, lidah buaya juga bisa, kemangi juga bisa. Terus untuk prosedur dalam melakukan penyemprotan disinfektan nih Mbak, apakah kita harus menggunakan pakaian khusus atau tidak? Misalnya banyak yang berbeda-beda ini. Untuk sarannya saya sih lebih baik menggunakan, tetap untuk keamanan diri ya, tetap menggunakan sarung tangan, masker, dan pakaian pelindung. Pakaian pelindung di sini bisa digunakan seperti jas hujan, jadi melindungi cairan itu terkena di tubuh. Kalau masker kita pakainya kan bau desinfektan itu menyengat, jadi khawatirnya kita kuat malah pusing, malah jadi mengganggu kesehatan kita sendiri. Dan juga buat untuk masker ini sebenarnya masker kain ya yang sekarang digaungkan oleh pemerintah untuk terus memakai masker kain, efektif atau tidak ini masker kain ini sebenarnya untuk mencegah COVID-19 ini sih Mbak? Kalau menurut saya sangat efektif juga sih, meskipun keefektifannya tidak sampai 100%, tapi lebih baik menggunakan daripada tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya ada satu orang pakai masker tapi satunya tidak pakai masker, itu daya penularannya masih sedikit. Tapi kalau sama-sama pakai masker itu sudah cukup menekan penularannya sih daripada tidak sama sekali. Dan pakai masker kain itu juga sudah cukup dibandingkan kita kemarin kan sempat sulit menggunakan mencari masker bedah, sampai di instansi kesehatan pun sulit, padahal kita yang sangat membutuhkan istilahnya. Banyak orang yang panik buying gitu guys, karena takut terus jadi nyetok banyak, padahal yang membutuhkan itu yang orang-orang yang bersentuhan langsung yang berisiko medis itu aja. Ya, jadi saya kira masker kain itu sudah cukup, tapi dengan memelihara masker tersebut itu juga ada sarannya sih, dengan cara benar. Terus paling tidak masker kain digunakan maksimal 4 jam sekali diganti. Setelah itu mencucinya sebelum direndam dengan deterjen, lebih baik direndam dulu pakai air hangat. Gitu. Jadi maksimal kalau bisa 4 jam, kemudian dicuci dengan bersih, sebelum dicuci direndam dulu dengan air hangat seperti itu Mbak ya? Ya Pak, kalau misalnya masker kainnya terbatas, kalau tidak memungkinkan 4 jam sekali ganti, ya paling tidak sehari sekali sudah ganti gitu. Sampai rumah langsung dicuci. Jadi lebih baik mencuci masker tidak digabungkan dengan mencuci kain seperti baju dan lain-lain. Kalau menurut Mbak, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani COVID-19 ini dari segi perspektif Mbak sebagai sarjana kesehatan lingkungan, itu gimana Mbak? Apa ada yang kurang? Apa sebaiknya kayak gini atau gimana gitu Mbak? Kalau sekarang kan yang lagi dibimbingkan sama pemerintah kan jaga jarak, physical distancing tadi. Mungkin itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu sudah cukup dengan menggunakan masker, physical distancing, terus hindari kerumunan, ganti cara bersalaman, terus bekerja dari rumah ataupun belajar dari rumah itu sudah cukup. Mungkin untuk orang-orang yang masih menunggu hasil tesnya, itu mungkin harus disediakan tempat khusus atau tempat karantina, karena mereka kan mungkin penyakit ini ada beberapa yang tidak menimbulkan gejala, jadi mereka tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi kalau dibiarkan di rumah pun juga sama-sama bahayanya. Jadi mungkin disediakan tempat khusus atau tempat karantina untuk orang-orang yang menunjukkan gejala tapi tidak perlu. Oh, berarti selama ini orang-orang yang dites terus menunggu hasilnya itu mereka di mana Mbak? Nggak dirawat di rumah sakit kan? Ya, ada di sini ada beberapa yang sampai dirawat di rumah tidak ada gejala, tapi dia benar-benar pengen dirawat di rumah sakit aja.
karena masyarakatnya menolak. Tapi boleh di rumah. Ya, tapi ada beberapa boleh di rumah tapi harus nggak boleh keluar rumah. Jadi ada di sini kan ada berbagai macam ya. Ada kalangan masyarakat yang kritis sekali, ada kalangan masyarakat yang mengerti. Jadi saling mendukung isolasi mandirinya. Jadi mungkin salah satu ada 2 contoh di sini. Ada yang positif, masyarakatnya sangat khawatir, panik itu tadi. Jadi orang ini tidak diperbolehkan tinggal di rumahnya, meskipun orang yang sakit ini tidak keluar rumah. Akhirnya rumah sakit menyediakan tempat khusus untuk menunggu hasil swabnya. Tapi ada juga di wilayah tertentu yang masyarakat itu mendukung isolasi mandiri. Jadi dengan orang yang positif ini tanpa keluhan apapun, tapi hasilnya positif, dia boleh dikarantina di rumahnya sendiri, tapi harus berbeda rumah dengan orang yang satu rumah, satu keluarga ya. Jadi punya 2 rumah istilahnya. Ya sendiri. Jadi makanan ataupun keperluannya dikirim aja, tapi juga nggak boleh ada kontak. Kalau di daerah Lumajang sendiri kan ketika ada orang mudik itu prosedurnya gimana Pak untuk penanganannya, pengetesan ataupun mencegah penularan itu seperti apa Pak? Kalau sekarang dari perbatasan antara Lumajang sama Probolinggo sudah ada checkpoint. Itu dilakukan cek itu dan diwawancarai kalau ada keluhan atau tidak, terus dari riwayatnya dari mana ada gejala atau tidak. Kalau misalnya dia tidak ada gejala, diperbolehkan melanjutkan perjalanan, tapi harus tetap melakukan isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari. Jika dalam 14 hari itu ada keluhan seperti batuk aja, langsung memeriksakan diri di kesehatan terdekat. Terus kalau yang terdeteksi ternyata ada gejala-gejala itu dibawa kemana Pak itu Pak? Itu mungkin langsung dilakukan seperti rapid ataupun mungkin pertama dilakukan diagnosa lanjutan sih, suruh periksa ke rumah sakit. Nanti mungkin kalau perlu dilakukan rapid akan dilakukan lagi, menunggu hasilnya lagi. Kan Mbak Nia ini sekarang bertugas sebagai seorang surveillance, jadi memetakan istilahnya triase Mbak ya. Nah itu ketika ada orang yang mau melaporkan dirinya bergejala, terus itu cara Mbak mendampingi secara psikologis itu seperti apa Mbak? Mungkin tadi dikasih saran-saran juga, kita juga ngadepinya nggak harus serius sekali, jadi agak diajak bicara santai juga dari mana, pertanyaannya dengan nada-nada santai istilahnya. Mbak dari mana? Dari kok pulang Mbak? Itu kan khawatirnya malah stres, salah nomennya gitu. Itu nada bicaranya lebih santai kan. Jadi dengan lebih pendekatan ke mereka lebih terbuka. Ada beberapa contoh. Ada kasus dia tidak ikut ke salah satu tugas. Tapi ketika ada tugas yang menganggap dia seperti ini, pembawa ya, akhirnya mereka jujur sendiri gitu. Jadi lebih cara gestur hatinya, tidak memojokkan sepertinya, tidak dengan kata-kata Mbak dari Surabaya ya, Surabaya kotanya zona merah ya gitu. Kayaknya kurang disarankan. Terus kalau dari pengalaman selama ini Mbak, dari pengalaman bertatap langsung dengan orang-orang seperti itu, adakah pengalaman-pengalaman unik dari orang-orang tadi Mbak? Itu sih, ada beberapa orang yang katanya tidak keluar rumah gitu ya. Tapi ada orang yang bilang, oh ibu keluar rumah, oh ini keluar rumah gitu. Ya itu tadi jadi bikin rame juga, rame karena itu tadi masyarakatnya panik. Masyarakatnya panik lah. Kalau anggap aja bicara, kalau misalnya mereka tidak keluar rumah, siapa yang nanggung makan dan minumnya mereka? Apa jenengan mau saya nanggung gitu? Oh yaudah, aku yuk langsung ini ya itu tadi kan sambil tugas itu harus ambil sisi positifnya itu tadi, jangan dibawa
harus juga. Jadi harus benar-benar memberikan ketenangan sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan pamungkas. Menurut Iya. Mbak ini gimana sih tips menjaga kesehatan lingkungan agar lingkungan kita atau rumah kita itu terhindar dari penularan virus gitu? Tipsnya Mbak. Mungkin lebih baik sediakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di depan rumah. Jadi biasakan sebelum masuk rumah langsung cuci tangan dulu. Terus kalau misalnya ada parutan desinfektan ataupun hand sanitizer yang cair, bisa disemprotkan di benda-benda. Kalau misalnya desinfektan dengan hand sanitizer-nya untuk tangan kita lagi. Setelah itu langsung ganti pakaian dan langsung mandi. Pakaian langsung direndam di tempat pakaian yang kotor. Terus kalau ada atau bertamu lebih baik jangan lama-lama dan tetap jaga minimal 1 meter. Biar ke tempat wisata. Mungkin kalau di rumah terus bosan, tapi itu yang lebih baik daripada kita tertular. Terus biasanya pakai masker kalau keluar rumah. Kalaupun ada satu anggota keluarga yang batuk, diusahakan yang batuk itu pakai masker. Jadi cara pertama juga misalnya kita berjabat tangan, orang semua mulut, mungkin jaga jarak. Ganti cara salaman yang dengan menunduk ataupun dengan tangan yang di atas kaki. Terus tingkat imunitasnya mungkin banyak-banyak makan sayur, hindari merokok juga. Kalau diperlukan silakan konsumsi suplemen vitamin. Terus aktivitas fisik. Jadi berarti kita di dalam rumah terus kita berdiam diri itu rumah harus ada sirkulasi matahari yang masuk. Kita disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari jam 10 minimal 10 menit aja itu. Terus yang paling penting yaitu hindari stres dan tebak. Jangan sampai karena kita di dalam kita malah stres gitu. Stresnya. Oke, mantap sekali ilmu yang kita dapat dari Mbak Kurnia ini. Terima kasih banyak Mbak Kurnia mau menemani kita, memberi kita ilmu. Dan Iya, sama-sama. Ya, terima kasih loh Mbak atas tipsnya gitu. Kalau ada pertanyaan lain, mohon maaf apabila kita. Oke, terima kasih Mbak Nia. Mohon maaf kita masih baru, jadi apabila ada salah kata tolong dimaklumi ya Mbak Nia. ya sama-sama. Sama belajar. Oke teman-teman, demikian podcast kita mengenai tips menjaga kesehatan lingkungan di tengah pandemi COVID ini. Banyak sekali manfaat dan hikmah yang dapat kita petik dari ilmu dari Mbak Kurnia tadi. Bagaimana untuk Mas tanggapannya mengenai tips dari Mbak Nia tadi? Kalau menurut saya sih sangat membantu. Soalnya memang ada beberapa hal yang udah kita tahu, udah banyak yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah, bahkan desa. Tapi ada beberapa poin yang Mbak Kurnia ini jelasin dan itu baru untuk saya gitu pribadi. Mantap sekali tadi. Oke. Untuk teman-teman, sampai jumpa di titik temu episode selanjutnya bersama saya Yuda Jalasena dan kawan saya. Terima kasih teman-teman.